Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Fatma Sari Dewi, Magister Sains, selaku dosen pengampu dari mata kuliah penelitian kualitatif, dan teman-teman semua yang terkasih, saya Alfiana Rosya dari kelas 07 Psikologi B akan mempresentasikan penelitian kecil saya mengenai dinamika psikologis mahasiswa perantau. Penelitian ini saya buat dengan fokus untuk melihat bagaimana identitas seseorang mahasiswa perantau ini bisa dinegosiasikan di tanah rantau. Dengan studi kasus, seorang mahasiswa dari Ambon, Maluku bernama Kak Fahrizal yang sudah menetap di Kota Bogor selama 15 tahun. Penelitian ini bermula dikarenakan adanya instruksi untuk menggali budaya, pola interaksi, dan stereotip dari mahasiswa perantau. Saya ingin melihat apakah merantau itu hanya sekedar perpindahan geografis saja dari satu daerah ke daerah yang lain? Atau jangan-jangan ada perubahan psikologis yang lebih mendalam di balik perpindahan geografis ini? Untuk metode penelitian yang saya gunakan adalah wawancara mendalam dengan subjek saya, yaitu Kak Fahrizal. Subjek penelitian saya ini bernama Kak Fahrizal, asalnya dari Ambon, Maluku. Beliau ini sangat menarik karena sudah merantau di Kota Bogor selama 15 tahun. Uniknya, walaupun Kak Fahrizal selalu bilang bahwa lebih nyaman jika berada di lingkaran sesama orang Ambon, tapi beliau ini memiliki kemampuan adaptasi yang sangat hebat. Bahkan nada bicaranya, logatnya sekarang sudah Sunda pisan, agar teman-teman bisa melihat secara langsung perpaduan antara budaya Ambon dan Sunda di dalam diri Kak Fahrizal. Mari kita saksikan wawancara berikut ini. Saya Alfiana Rosya, mahasiswi semester 7 jurusan psikologi. Hari ini saya mendapatkan tugas dari ibu dosen cantik kita, yaitu Ibu Fatma Sari Dewi, dalam mata kuliah penelitian kualitatif. Hari ini saya sudah bersama dengan narasumber saya, akan melakukan wawancara tentang mahasiswa perantau. Selamat siang, Kak. Ya, selamat siang, Kak. Sebelumnya, boleh kenalan dulu nih sama teman-teman ya. Namanya siapa? Terus berasal dari daerah mana, Kak? Nama saya Farizal. Kebetulan saya asli atau kota lahir saya dari Ambon, Maluku. Dari Ambon, Maluku. Kakak merantau di Bogor ini sudah berapa lama? Sudah sekitaran 15 tahun yang lalu. Wah, udah lama juga ya. Kak, kira-kira gimana sih cara kakak melakukan penyesuaian diri pada saat pertama kali sampai di Bogor? Pertama kali sampai Bogor ini emang awalnya kerasa kaku dulu, karena memang kan saya awalnya dari dulu waktu di Ambon itu keras-keras semua kan, dari macam bahasa, karakter ya bicaranya, terutama itu sih. Jadi disangka orang tuh saya kayak yang marah-marah. Padahal sih enggak, sebetulnya memang khasnya di sana begitu. Jadi orang pada kaget, pada menjauh sebetulnya awal-awalnya. Tapi kesini-sininya, alhamdulillah, semua pada mengerti. Ya. Kak, pada saat dapat stereotip atau pandangan negatif nih dari teman-teman, banyak yang ngecap bahwa kakak orang Ambon pasti galak nih. Gimana sih cara beradaptasi tersebut? Nah itu yang agak sulit, adaptasinya emang agak lama sih ya. Saya perlu adaptasinya agak sulit juga. Saya mempelajari cara-cara mereka nih yang di sini. Emang mereka jauh dengan saya. Di sini tuh lebih halus dari bahasanya, obrolannya. Tapi memang kalau soal curhat, saya lebih enak curhat dengan orang-orang ya suku saya sih. Lebih masuk gitu, lebih klop dibanding dengan orang khas ini. Jadi kakak lebih nyaman kalau kakak itu kumpul atau nongkrong bareng sama yang sesama daerah ya, Kak? Ya betul, lebih klop lah gitu, lebih respect daripada sama khas ini. Karena ya itu agak kadang suka bertolak belakang sih ya. Oh, seandainya ada konflik sama orang yang asli Bogor nih, kakak gimana sih cara menghadapinya?
mungkin ya saya kembali lagi karena saya kan merantau di sini ya. Jadi lebih baik kita damai aja daripada harus mencari permusuhan kan. Saya juga di sini merantau. Ya lebih banyak prioritas orang sini daripada Ambon. Kakak Fahrizal, ada pesan dan pesan gak nih buat teman-teman kita yang kebetulan mahasiswa perantau juga? Pesan-pesannya paling apa ya? Kita hidup di kota orang, merantau ya jangan sampai buat kasus apapun itu yang berasal dari Ambon, yang dibawa-bawa dari Ambon tuh janganlah. Kita di sini mengikuti aja asas mereka, ikuti aturan mereka, jangan sampai bikin keributan, kerusuhan. Wah, Kak Fahrizal makasih banyak ya hari ini sudah bersedia untuk menjadi narasumber aku. Sehat-sehat terus Kak Fahrizal, terima kasih sekali lagi ya Kak. Iya, sama-sama Kak. Dari wawancara saya dengan Kak Fahrizal, saya menemukan bahwa ternyata merantau ini bukan hanya sekedar perpindahan geografis dari satu daerah ke daerah yang lain, tetapi adanya juga transisi psikologis dari seseorang. Dari wawancara saya bisa kita lihat bahwa berapa kali Kak Fahrizal bilang, udahlah kita ini kan merantau di kota orang, kita ikutin aja deh apa yang jadi aturan mereka, kita ikutin aja cara mainnya mereka. Apapun yang ada di kota Ambon gak usah dibawa-bawa deh ke Bogor. Itu membuktikan bahwa Kak Fahrizal melakukan negosiasi dari nada ngomongnya nih yang tadinya lugas, kasar, khas orang timur, jadi lebih diperhalus agar Kak Fahrizal bisa diterima oleh kelompok masyarakat di kota rantaunya, yaitu kota Bogor. Hal ini membuktikan bahwa ternyata ruang kelas di kampus itu hanya bagian kecil dari belajar, karena tantangan terbesar sebenarnya adalah bagaimana Kak Fahrizal bisa bertahan di tengah perbedaan. Sekarang, mari kita bedah penelitian sederhana saya ini menggunakan teori dari para ahli. Analisis teori yang pertama datangnya dari tokoh John Berry yang terkenal dengan teori akulturasinya. Apa yang dilakukan oleh Kak Fahrizal ini adalah strategi integrasi, di mana Kak Fahrizal tidak membuang identitasnya sebagai orang Ambon. Beliau tetap mempertahankan rambut ikalnya, dibiarkan gondrong. Teman-teman bisa melihatnya di video wawancara saya ya. Rambut Kak Fahrizal yang ikal itu dikuncir di belakang. Tapi demi bisa diterima oleh orang lokal di Bogor, Kak Fahrizal sekarang sudah fasih sekali berbahasa Sunda. Ini dinamakan bentuk adaptasi psikologis yang paling seimbang, yang paling baik. Karena apa? Karena Kak Fahrizal ini bisa masuk menjadi bagian dari orang Bogor sehingga bisa mengurangi tingkat stres akulturasi. Lalu, kenapa sih Kak Fahrizal ini merasa selalu aman dan nyaman pada saat curhat ataupun nongkrong bareng sama sesama orang Ambon? Jawabannya adalah melalui social identity theory dari Henry Touchfall. Kita bisa mengetahui bahwa ternyata manusia ini memang selalu membutuhkan in-group atau kelompok dalam demi mendapatkan dukungan emosional. Kelompok komunitas sesama orang Ambon bagi Kak Fahrizal ini adalah rumah atau psychological safety. Karena Kak Fahrizal di dalam komunitas Ambon ini merasa lebih aman dan tidak terasing walaupun berada di dunia luar. Terakhir nih, mengenai stereotip. Menggunakan kontak hipotesis dari Gordon Allport, kita bisa memahami bahwa ternyata durasi merantau 15 tahun yang dialami oleh Kak Fahrizal ini telah berhasil mengikis prasangka. Saat ini, karena Kak Fahrizal terus secara intens melakukan kontak dengan budaya lokal Bogor, siapa sangka Kak Fahrizal sekarang malah jadi bagian dari kota Bogor, bukan lagi dianggap orang asing. Dan Kak Fahrizal sendiri yang sudah berhasil melakukan penataan ulang terhadap stereotip lugas, keras, galak pada orang timur. Pokoknya sekarang kalau kamu ketemu Kak Fahrizal dan ngobrol bareng sama beliau, dijamin deh
nggak akan ketahuan kalau Kak Fahrijal itu orang Ambon karena nada ngomongnya udah Sunda banget. Sebagai kesimpulan, merantau ternyata dapat meningkatkan self-effication atau efikasi diri. Sebagai tambahan, musik yang menjadi latar belakang dari video presentasi saya ini adalah instrumental tradisional ethnic fashion dari daerah Maluku. Saya ambil dari channel YouTube Kakak Tolma Siwalima. Musik ini bukan hanya sekedar pemanis, tetapi menjadi identitas dari Kak Fahrijal yang walaupun sudah jauh dari tanah Maluku, tetapi selalu cinta Maluku dan selalu bilang bahwa dari Maluku untuk Indonesia dan dunia. Dari Kak Fahrijal juga saya belajar bahwa ternyata menjadi perantau adalah tentang menjadi bunglon yang harus adaptif tanpa harus takut bahwa kita akan kehilangan warna asli kita. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.